Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saya Siti Sulaima SPD dari UPT SMP Negeri 1 Mekakau Ilir. Saya Atina Mulyana, guru dari UPT SMP Negeri 1 BPR Ranau Tengah. Saya Aryo Yandi, guru dari SMK Negeri 1 Selatan. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Leon. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya, baik Pak Leon. Pada kesempatan pagi ini kita ngobrol santai sebentar Pak ya, berkaitan dengan rencana Bapak yang akan mengadakan coaching ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal di sini Pak ya yang akan saya jelaskan mengenai rubrik penilaian, mengenai aktivitas yang nantinya yang akan Bapak lakukan Pak ya, yaitu bahwasanya nanti Pak ya ketika Bapak melakukan aktivitas coaching bersama rekan Bapak itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan itu ya Pak ya, yaitu Pak itu mengenai alur, apakah nanti alur yang sudah Bapak laksanakan dalam coaching tersebut itu sudah menggunakan alur tirta atau belum gitu Pak ya. Kemudian juga kaitannya dengan paradigma coaching Pak ya, apakah di situ sudah muncul paradigma coachingnya. Nah kemudian prinsip coaching juga seperti itu menjadi fokus penilaian begitu Pak ya. Ya. Nah kemudian Pak, apa nih kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan kegiatan coaching nanti Pak? Oh iya Bu, di situ waktu pelaksanaan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh Bu. Iya. Lalu yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Lalu yang ketiga mendengarkan aktif Bu. Iya. Ya, bagus sekali Pak ya, rencana yang ingin Bapak kembangkan nanti. Nah berikutnya Pak, kompetensi yang lebih spesifik lagi yang nantinya yang ingin Bapak kembangkan Pak, apa kira-kira Pak? Oh iya Bu, itu mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya, ya. Oke Pak ya. Nah kemudian Pak, kira-kira indikator tercapaian dari tujuan yang Bapak laksanakan nanti kira-kira indikatornya apa Pak? Saya ingin ini Bu, kunci saya itu nanti itu dapat menemukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi harapan saya kuncinya dapat mengembangkan dirinya sendiri. Artinya ketika ada permasalahan dia bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, baik Pak ya. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan rencana-rencana Bapak dalam kegiatan coaching nanti. Semoga pelaksanaan coaching nanti betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Itu Pak ya. Ya, selamat Pak melaksanakan kegiatan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Oh semalam Bu WA saya. Iya benar sekali Pak. Kira ada Saya ingin sedikit bercerita Pak ya mengenai permasalahan saya pada saat pembelajaran kemarin. kira apa yang ingin ceritakan? Saya ingin menceritakan Pak, pada saat jam pembelajaran saya membagi tugas diskusi kelompok. Jadi ada salah satu kelompok itu yang tidak mau mengikuti perintah dari saya Pak. Kira-kira apa yang ingin dapatkan dari belajar ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak ya, bagaimana di dalam kelas itu siswa-siswa ini pada saat jam pembelajaran saya itu mereka terlibat aktif Pak di dalam mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Ini semua siswa itu ketika belajar itu terlibat aktif ya? Iya benar sekali Pak. Kira-kira apa penyebab siswa itu aktif belajar itu? Menurut pengalaman
pengamatan saya Pak ya, mereka itu pada saat saya membagi tugas kelompok itu mereka malah sibuk mengobrol dengan teman-temannya dan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan Pak. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang sudah itu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan Pak ya, mungkin saya akan mengubah model pembelajaran yang mungkin kurang menarik Pak ya, dan menggantikan dengan mungkin metode pembelajaran yang lain, dan tentunya saya juga akan berdiskusi Pak dengan rekan saya untuk menanyakan pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan oleh siswa agar pembelajaran saya bisa diikuti dengan baik. Ingin berubah itu pembelajarannya menjadi yang lebih variatif, ingin berkolaborasi dengan kawan-kawan guru lain. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Saya usahakan mulai minggu depan Pak, saya akan membuka metode pembelajaran saya, kemudian memperlihatkan belajar lebih bervariatif lagi. Mungkin dengan adanya perubahan tersebut saya bisa mempromosikan anak-anak ini untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi metode itu akan dilakukan minggu depan. Iya, benar sekali. Kira-kira siapa yang ingin dilibatkan dalam mengerjakan masalah ini? Jadi mungkin yang ingin saya libatkan adalah rekan sejabat Pak, di mana saya akan melakukan diskusi dengan teman-teman guru ya, yang tentunya mereka yang di dalam mengatasi permasalahan siswa di kelas itu sering terjadi juga sama dengan saya, dan mereka mampu mengatasinya. Jadi ibu ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya? Iya. Kira-kira apa yang didapatkan dari proses diskusi kita pada hari ini? Setelah saya mengadakan diskusi dengan Bapak, saya sedikit merasa lega Pak ya, kemudian permasalahan saya bisa saya temukan solusinya ya. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan mempelajari model-model pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa mengajak siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Semoga itu semua berjalan dengan lancar. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar cerita yang lagi setelah kita diskusi pada ini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi ya. Baik kalian, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching Pak ya. Jadi di sini kita ada kembali Pak ya untuk menyampaikan hasil tentang apa yang sudah Bapak lakukan bersama coaching Pak ya. Baik Pak, di sini apa nih Pak ya yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi Pak? Jadi selama coaching saya sudah melakukan diskusi, coaching, tujuannya, identifikasi, rencanaksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah mengalami kuncinya ada potensi pada diri sendiri. Harapan kita kuncinya dapat mendapatkan solusi untuk masalah-masalah. Sudah bagus sekali tadi pelaksanaan coachingnya Pak ya. Kemudian sini Pak ya ada beberapa catatan yang sempat saya coret-coret tadi Pak ya. Jadi tadi sesuai dengan pengamatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan melalui coaching tadi itu sudah menggunakan data, ini sudah muncul Pak ya, tujuannya sudah muncul di situ, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah, kemudian rencana aksi juga tanggung jawabnya semuanya sudah muncul dalam proses tadi Pak ya. Nah kemudian begitu juga dengan paradigma coachingnya tadi Pak ya, paradigma coaching di situ juga sudah nampak muncul itu tadi Pak ya, di mana Bapak tadi fokus terhadap permasalahan yang coaching akan itu, kemudian juga bersikap terbuka, coaching bersikap terbuka kepada coach untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya gitu Pak ya. Kemudian juga keingintahuan Bapak tadi sebagai coach itu juga sudah muncul dengan menggali pertanyaan-pertanyaan begitu Pak ya. Kemudian juga kesadaran diri
sudah muncul. Nah, satu lagi, kemudian prinsip coaching juga tadi itu sudah nampak Pak ya, yaitu gimana terjalinnya kemitraan antara coach dengan coach itu juga sudah nampak. Kemudian kreativitasnya, kemudian Bapak tadi juga sudah tampak itu memaksimalkan potensi dari coach Bapak. Kemudian Pak ya, setelah Bapak melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang perlu ditingkatkan lagi gitu Pak menurut Bapak? Baik, saya kira ini ada potensi yang saya lakukan lagi, terutama untuk masalah pengertian. Itu di situ ada mendengarkan bukti. Jadi saya juga ingin lebih meningkatkan lagi tentang apa yang terjadi. Mudah-mudahan nanti depannya proses coaching berjalan lebih baik lagi. Ya, baik Pak, walaupun tadi sesuai dengan pengamatan saya awalnya itu sudah muncul itu Pak ya, tapi Bapak merasa hal itu ingin Bapak lebih tingkatkan lagi gitu Pak ya. Ya baik Bapak, semoga keinginan Bapak ke depannya itu bisa terwujud Pak ya, menjadi coach yang lebih menyenangkan lagi bagi coachingnya gitu Pak ya. Ya baiklah, terima kasih, sampai jumpa lagi nih Pak. Ya, sama-sama. Sampai kembali apa kabarnya Pak? Pak Alian kemarin Bapak sempat gini ya, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Silakan Pak. Pendampingan individu, mungkin teman-teman dikatakan sejauh Bapak menjadi terbuka Pak ya, pemikirannya untuk lebih melakukan pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas tadi gitu ya Pak ya. Nah baik Pak, kalau Bapak sudah memiliki rencana-rencana tersebut tadi, kira-kira Pak komitmen Bapak untuk melakukan rencana tersebut ini kapan gitu Pak? Saya rencanakan mungkin minggu depan, karena mungkin masih ada semester, jadi pembelajaran juga masih panjang, siswanya masih sama puas dan gitu. Itu masih ajaran baru gitu Pak ya, dievaluasi gitu Pak ya. Ya baik Pak, mudah-mudahan dapat terwujud Pak nanti di Bapak tadi nampak dari bicara kita dari awal itu ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak nih setelah mengungkapkan Cara ini saya menjadi sangat terima kasih.
Gitu, Pak ya. Semangat Pak, selamat mencoba metode-metode baru tersebut. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat menghubungi saya, Ya, ya, betul Ibu. kira-kira ada permasalahan apa, Bu? Iya, saya ingin ada teman curhat ini Bu ya, berbagi tentang kegelisahan saya itu menghadapi pengajaran baru terhadap siswa-siswa saya. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang ingin kita? Saya ingin mendapatkan solusi Bu ya terhadap apa sih yang dilakukan sebelum menghadapi siswa di tengah baru ini. Kira-kira menurut Ibu, apa langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran nantinya bisa berjalan sesuai dengan Ya, baik Ibu. Kemarin itu siswa sudah melakukan salah satu ibu ya. Mereka kan masuk materi gitu ya. Fokus dengan saya itu berpikir seandainya pada awal masuk pada jam saya khususnya itu ya kita melakukan istilahnya itu melakukan kesepakatan dulu dengan siswa kesepakatan kelas gitu ya kemudian mengajak mereka untuk bercerita kemudian mengadakan les pembelajaran kira-kira pendapat ibu gimana ibu kalau saya melakukan bagus sekali idenya. Jadi kita mungkin dalam satu minggu ini kan mereka baru menyelesaikan PPKM MPLS di sekolah ya. Jadi mungkin untuk di awal langkah-langkah yang sudah Ibu inginkan tadi bisa menjadi awal yang baik untuk memulai proses pembelajaran di MPLS ya. Ya, jadi kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan? upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan siswa untuk dapat membuat kesepakatan kemudian juga menyiapkan tes awal masuk atau tes diagnosis begitu lagi. Kira-kira kapan ini akan dilakukan? Nah, rencana saya itu karena ini pelajaran baru ya, kita lakukan Kira-kira bagaimana rasanya setelah melakukan percakapan ini? alhamdulillah setelah saya melakukan saya menjadi terbuka Bu ya, menjadi plong gitu, kita mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Ya, jadi kita kedepannya agar kita lebih bersemangat lagi dalam mengajar, terutama ya yang ujungnya juga di sini karena kita masih di awal Bu ya, siswa juga masih penyesuaian ya, masa-masa mereka kan ya kehadiran dari SMP Bu ya. Jadi harapan saya ke depan Ibu bisa memberikannya dampak positif kepada anak-anak agar di dalam proses pembelajaran apa saja kegiatan positif yang bisa dilakukan. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Kira-kira